Pergi ke sungai memancing ikan kecil, ikan arowana. Salam sapa saya ucapkan Assalamualaikum teman-teman semua. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Afsari dari SMA Hadijah, Surabaya. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa materi tentang DDS. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa itu DDS? Bukan diam-diam suka ya guys, DDS merupakan singkatan dari donor darah sukarela. Pasti kita sudah tidak asing dengan kata darah, karena kita sering sekali menemui darah apabila kita sedang terluka. Tapi teman-teman tahu nggak apa itu pengertian darah? Nah, darah sendiri adalah cairan berwarna merah yang mengalir di pembuluh darah. Selain memiliki pengertian, darah juga memiliki fungsi atau manfaat yang sangat penting bagi tubuh. Salah satunya adalah darah mengangkut oksigen dari paru-paru menuju sel-sel tubuh, menghentikan sel-sel yang mati, serta mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh menuju paru-paru untuk dikeluarkan. Darah juga memiliki 4 golongan, yaitu golongan A, golongan B, golongan AB, dan golongan O. Darah juga memiliki genotip, antibodi, serta antigen. Nah, bagi orang yang mengalami kecelakaan atau sakit sehingga mereka membutuhkan darah, mereka bisa melakukan transfusi darah. Sedangkan donor darah sendiri memiliki arti proses penyumbangan darah yang dilakukan dengan tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah adalah proses pembagian darah yang dilakukan oleh orang yang sehat dan memenuhi syarat kepada orang yang membutuhkan darah. Nah, uniknya donor darah dibagi menjadi dua, yaitu DDS dan DDP. Seperti yang kita sudah ketahui, DDS adalah donor darah sukarela. Maka orang yang melakukan pendororan darah tidak mengetahui darahnya diberikan kepada siapa. Sedangkan DDP memiliki arti donor darah pengganti. Jadi orang yang mendonorkan darah mengetahui darahnya akan diberikan kepada siapa. Donor darah juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu komponen darah dan seluruh darah. Untuk seluruh darah seperti namanya, jadi menyumbangkan seluruh darahnya. Sedangkan komponen darah dibagi menjadi 4, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nah, wajib diketahui ya guys, bahwa orang yang mendonorkan darah adalah orang yang terhindar dari penyakit menular seperti HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, dan lain-lain. Nah, karena kita sudah berbicara banyak tentang donor darah, sekarang kita akan membahas tentang siapa saja sih yang boleh mengikuti donor darah dan apa saja ya syaratnya. Syarat calon pendonor darah: 1. Laki-laki atau perempuan berusia 17-60 tahun. 2. Sehat secara jasmani dan rohani. 3. Dalam pemeriksaan tenaga kesehatan berat badan minimal 45 kg. 4. Kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per dl. 5. Tekanan darah sistolik 100-180 mm air raksa dan diastolik 50-10 mm air raksa. 6. Tidak menderita penyakit menular seperti HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, jantung, hati, paru-paru, kencing manis, ginjal, kejang, kanker, atau penyakit kulit kronis. 7. Bagi wanita yang sedang hamil dan menyusui tidak diperkenankan untuk mengikuti donor darah. Nah, selain memiliki syarat, donor darah pastinya juga memiliki manfaat, yaitu sebagai berikut. 1. Mendapat kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan nyawa seseorang yang membutuhkan. 2. Kesehatan kita jadi terpantau karena kondisi kesehatan kita diperiksa secara teratur. 3. Membuat tubuh kita lebih sehat karena setelah kita mendonorkan darah, darah akan memproduksi darah yang baru. 4. Dapat bergabung dalam organisasi PMI serta menambah relasi atau pertemanan dan terlibat dalam kegiatan sosial lainnya. 5. Meningkatkan jumlah pendonor darah akan meningkatkan nilai-nilai sosial. Nah, pasti kalian makin tergiur dong dengan manfaat donor darah. Buat kalian yang sudah berumur 17 tahun, kalian bisa mengikuti donor darah. Berikut adalah langkah-langkah bagaimana cara menjadi pendonor darah. A. Datang ke unit transfusi darah yang sering disebut UTD. B. Calon pendonor darah mengisi formulir identitas dan riwayat kesehatan. C. Petugas memeriksa kesehatan calon pendonor darah apakah memenuhi syarat. D. Asisten pendonor darah yang ahli dan terampil mengambil darah kita dengan waktu yang tidak lama, kurang lebih 10 menit dan tentunya aman. E. Pendonor darah mendapatkan kartu anggota donor darah. Kartu ini sebagai bukti bahwa dia sudah mendonorkan darahnya. F. Jangan lupa kembali lagi ya setelah 2,5-3 bulan untuk kembali mendonorkan darahmu. Nah, tadi adalah langkah-langkah menjadi pendonor darah. Sekarang saya mau memberikan informasi penting nih. Untuk kita yang belum bisa mengikuti donor darah karena usia kita belum cukup, kita bisa loh mempersiapkan diri kita mulai dari sekarang. Dan kita juga bisa menjadi sukarelawan dalam acara kegiatan donor darah. Wah, gimana ya kira-kira caranya? 1. Menyiapkan diri dengan hidup bersih dan sehat serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang menyehatkan. 2. Mengajak anggota keluarga dan saudara untuk melakukan DDS.
3. Membuat poster atau brosur dan meminta izin PMI untuk menyebarkan poster dan brosur bagi yang membutuhkan darah. 4. Melakukan kampanye donor darah. Wah, sepertinya sudah banyak sekali ya yang saya jelaskan mengenai donor darah. Sampai di sini dulu ya teman-teman presentasi saya. Tapi sebelum saya tutup, saya punya satu pantun lagi nih buat kalian. Sore-sore main sepak bola, waktu gol langsung gaya. Yuk mari donorkan darah secara sukarela dan penuhi persyaratannya. Saya Aisyah Hafsari, anggota PMR SMA 3 Surabaya, pamit undur diri. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.